Dari dadakan, banyak rekan-rekan kerja YN yang baru menyempatkan diri datang ke apartemen untuk membesuk sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Keadaan YN yang tidak memungkinkan menjamu para tamunya membuat Nyonya Choi yang harus turun tangan. Meskipun rekan-rekan YN sudah meminta Nyonya Choi untuk tak repot-repot karena paham dengan kondisi YN, tapi karakter Nyonya Choi yang tak pernah mengabaikan para tamu membuat wanita paruh itu tak bisa menuruti ucapan itu begitu saja. 3 hari berturut-turut rekan-rekan YN datang silih berganti, bahkan membuat Nyonya Choi sampai harus menginap di apartemen. Ibu sebenarnya kelelahan, sudah aku bilang aku bisa ambil cuti untuk sementara waktu. Ucap Taehyung melihat ibu mertuanya itu tampak kurang bersemangat malam ini. Dulu sebelum menikah dengan YN dan masih dianggap cucu kesayangan oleh keluarga Choi, Taehyung tak pernah ragu untuk memberikan pijatan pada Nyonya Choi yang sedang mengeluh lelah. Kebiasaan itu mereka bawa hingga saat ini dan tak pernah ada yang namanya rasa canggung. YN sudah menganggap setuju dengan ucapan suaminya. Padahal aku sudah bilang pesan saja semuanya, tapi ibu malah menuduhku boros. Padahal aku hanya ingin meringankan pekerjaan ibu, gerutu YN. Ibu pikir aku kerja untuk siapa kalau bukan untuk meringankan beban istriku di rumah ini. Karena ibu juga tinggal di sini untuk sementara, ibu juga tidak boleh merasa repot-repot, ucap Taehyung. Anak muda zaman sekarang memang tak mengerti apa-apa ya, setidaknya simpan uang kalian untuk calon anak kalian nanti, peringat Nyonya Choi. Itu sudah ada bagiannya sendiri, Bu. Jadi ibu jangan khawatir, balas Taehyung. Sekarang ibu percayakan setelah mendengarnya sendiri dari mulut Taehyung, tidak semua uang harus istri yang pegang dan mengatur. Bahkan setelah aku ketahuan hamil, Taehyung menarik uang belanja bulanan untuk ia kelola sendiri, agar aku tak perlu kerepotan. Ia hanya memberikan aku uang untuk urusan pribadiku. Nyonya Choi sudah mencibir di sana, dipikirkan dari sisi manapun, putrinya ini benar-benar sosok istri yang terlalu dimanja. Bukan berarti Tuan Choi tidak baik, ayah dari Choi YN itu juga sangat baik. Namun kebaikan Taehyung berada di level yang tak pernah terbayangkan oleh wanita manapun. Beruntung kau menikah dengan Kim Taehyung dan sedang hamil, gumam Nyonya Choi. Tentu saja sangat beruntung, balas Yen sambil pusing melihat raut wajah ibunya yang mulai tampak kesal. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan memiliki seorang putri yang terlihat seperti sosok seorang ratu dari sebuah kerajaan, sindir Nyonya Choi masih belum puas. Sejak aku menikah dengan lelaki yang tepat, tanggap YN, tentu saja hasilnya akan berbeda jika dulu aku jadi menikah dengan Hoseo. Ibu jangan iri karena ayah kerap kali meminta ibu untuk berhemat. Memang ibu saja yang kayak hidupnya terlalu boros. Ini bukan soal makanan dan minuman karena Tuan Choi bahkan tak pernah protes dengan uang dapur. Ini masalah barang-barang mahal koleksi Nyonya Choi. Coba tanyakan pada menantu ibu, apa selama ini aku selalu menggunakan uang secara serampangan? Aku bahkan tak memiliki hobi mengoleksi tas mahal, sepatu, baju, dan juga perhiasan seperti yang ibu lakukan, ucap YN. Memang tidak pernah, karena YN serasa punya toko tas, sepatu, baju, juga perhiasan pribadi saat sudah memasuki kamar ayah dan ibunya. Ia hanya tinggal memilih yang ia mau, kemudian tinggal bilang pinjam pada Nyonya Choi. Bukankah itu artinya bijaksana? Daripada beli barang mahal yang serupa, lebih baik pakai yang sudah ada saja. Tanggap Taehyung yang membuat Nyonya Choi tahu mengapa mereka berjodoh. Tentu saja karena isi pikiran mereka hampir sama dan itu di luar nalar seorang Nyonya Choi. Karena Nyonya Choi hampir tak pernah mau menerima barang bekas, namun YN malah kegirangan setengah mati saat menerima tas bekas dari Nyonya Choi. Tapi ibu malah tak memperbolehkan aku membeli cemilan dan minuman dingin untuk para tamu, katanya boros. Padahal untuk mengeluarkan uang puluhan juta hanya demi sebuah tas, ibu tak pernah merasa sayang, ucap YN tak habis pikir. Karena di rumah masih banyak cemilan yang belum tersentuh. Tersedia pula bahan untuk membuat minuman. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dan membiarkan semuanya menjadi berjamur dan tak lagi bisa dimakan, balas Nyonya Choi. Nyonya Choi bilang masalah beli barang mahal dan makanan itu beda. Barang mahal bisa dijadikan investasi jangka panjang, sementara makanan yang dibuang sia-sia adalah sebuah dosa besar. Karena di belahan bumi lainnya masih banyak orang-orang yang kesusahan akibat tak bisa makan dengan layak. Kalau saja memang tak ada makanan di apartemen ini, silakan pesan dari luar. Tapi karena masih ada cemilan, kue, serta minuman dingin,
Apa salahnya menyuguhkan semua itu bagi para tamu alih-alih beli yang baru? Omel Nyonya Choi. Taehyung mencoba memahami dan mengangguk. Istriku tidak bermaksud buang-buang makanan, tapi memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk menjamu para tamu. Di sisi lain, Yen khawatir ibu akan kelelahan, jadi ia terpaksa membeli makanan serta minuman dari luar. Aku baik-baik saja dan masih bisa mengatasinya, balas Nyonya Choi. Ya sudah, kalau begitu masalah ini sudah selesai. Tidak perlu ada yang diribetkan lagi, ucap Taehyung. Meskipun Yen masih khawatir Nyonya Choi akan kelelahan, tapi pada akhirnya gadis itu hanya bisa mengangguk setuju. Apa istriku mau naik ke atas? Ayo kita semua pergi istirahat, ucap Taehyung sudah mengangkat Yen ke dalam gendongannya. Ibu juga harus bergegas istirahat karena seharian ini pasti sudah lelah. Lanjutnya yang diangguki oleh Nyonya Choi. Wanita itu segera menuju kamar tamu tempat ia tidur selama menginap di sini. Sayang, kau wangi sekali, puji Yen sudah mengendus leher sang suami di sana. Ini wangi parfum milikku yang aku sukai. Kau benar, karena kau suka makanya aku pakai yang itu saja. Balas Taehyung sembari memperhatikan langkahnya menaiki tangga menuju lantai 2 tempat kamar mereka berada. Tapi jadi seperti wangi seorang wanita ya, gumam Yen. Tentu saja itu adalah perpaduan aroma buah-buahan yang dominan wangi strawberry. Yen menyukainya karena aromanya yang segar. Kalau kau pakai parfum ini sepanjang hari, anak kita pasti tak akan menolak untuk pada saat pergi ke perusahaan. Saya Taehyung tidak mau, meskipun tidak bisa mendapatkan dan perlukan selamat tinggal, tapi ia akan menahannya. Karena parfum aroma strawberry hanya akan membuat Taehyung merasa tak pede bertemu dengan para relasi bisnisnya. Setelah memasuki area kamar dan menutup pintunya dengan tendangan kaki, Taehyung sudah merupakan tubuh sang istri di atas ranjang. Tidak apa-apa, kau tidak memberikan selamat tinggal, asalkan ketika aku pulang, kau mau memberikan dan pelukan selamat datang. Bisik Taehyung sudah berada di atas tubuh sang istri. Kedua tangan pemuda itu sudah menopang tubuhnya sendiri agar tak terlalu mendesak istrinya di bawah sana. Jangan terlalu menahan dirimu sayang, aku sudah bilang, meskipun kondisi fisikku sedang tak memungkinkan, namun aku memiliki dua tangan yang masih sehat, balas Yen. Gadis itu sudah berulang kali menawarkan diri untuk memuaskan sang suami dengan cara yang aman, namun Taehyung tetap menolak. Bukan karena tak mau, pemuda itu hanya tak tega dan cukup tahu diri akan keadaan sang istri. Dengan keterbatasan yang tengah Yen rasakan, bukan saatnya menuntut istrinya tersebut untuk memenuhi hasratnya, melainkan saling bergandengan tangan satu sama lain untuk bisa menjadi lebih kuat. Hanya di masing-masing pipi dan kening Yen yang Taehyung berikan setahu sopan lembut dan ringan bertubi di permukaan perut sang istri sebagai penutup hari ini. Taehyung khawatir ketika mengiyakan tawaran Yen dan berujung dengan istrinya itu yang terbawa suasana karena tak bisa menahan dirinya. Sementara Dr. Jang telah berkata agar Taehyung benar-benar memperhatikan hal tersebut dan jangan sampai membuat sang istri terpancing. Kerja bagus untuk hari ini sayang, ibu bilang kau makan banyak ketika siang dan sore hari, ucap Taehyung yang kini sudah turut terbahan di samping Yen dan memeluknya. Yen mengangguk singkat, kau lihat sendiri kan saat kita melakukan video call, aku makan blueberry cheesecake dan juga nasi setelah buatan ibu. Saat hari sudah berganti siang, untungnya rasa mualnya sudah tak terlalu mengganggu. Harus seperti ini terus hingga 7 bulan ke depan agar jalan kita bisa tumbuh dengan baik di dalam sana, tanggapi Taehyung. Semoga saja, balas Yen. Awalnya Yen merasa khawatir saat Taehyung terus-menerus menolak tawarannya, namun memilih untuk menghargai alih-alih memaksa. Seperti saran terbaik dari Dr. Jang agar Yen bisa mengelola rasa stresnya dengan baik, salah satu langkah mudahnya dengan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kau saja yang pergi untuk mengantar ibu pulang ke kediaman Choi, pinta Yen pada Taehyung ketika ia baru saja turun ke lantai bawah saat suaminya itu mengabarkan keadaan Nyonya Choi yang kurang baik hari ini. Wanita parubaya itu terserang demam dan flu. Dia cukup lemas pagi ini. Sudah pasti Nyonya Choi kelelahan karena mengurusi para rekan Yen kemarin. Meskipun wanita parubaya itu terus saja menyangkal,
Inilah akibatnya jika terlalu memaksakan kehendak tanpa memperhitungkan kesehatan diri sendiri. Ibu tunggu sebentar, aku akan selesai dalam 5 menit. Balas Taehyung yang tampak bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan. Hari ini skalanya agak kacau karena selain Nyonya Choi yang sakit, mereka juga bangun kesiangan, sementara Taehyung memiliki jadwal penting di perusahaan. Meskipun begitu, ia tidak bisa mengabaikan ibu mertuanya yang tengah sakit begitu saja. Aku sudah bilang pada ayahmu untuk menjemputku kemari, balas Nyonya Choi. Atau ibu mau aku antar pergi ke klinik terlebih dahulu, Taehyung menawarkan. Nyonya Choi menggeleng. Kau bilang sudah hampir terlambat kan, berangkat sana. Mana bisa aku pergi dengan tenang sementara ibu sedang sakit. Aku ingin membiarkan ibu istirahat, tapi jika seperti ini, sama artinya Yen akan tinggal di apartemen ini sendirian. Aku tidak bisa ambil libur hari ini karena ada janji penting dengan klien. Keluh Taehyung bingung sendiri. Tidak apa-apa, hari ini aku di apartemen sendiri, balas Yen mencoba untuk menenangkan sang suami. Aku yang apa-apa, balas Taehyung tak setuju hingga membuat istrinya itu mencibir pelan. Kali ini Nyonya Kim juga tidak bisa diandalkan. Wanita itu juga sedang ada kegiatan sendiri di luar kota bahkan sejak 3 hari yang lalu. Ayahmu sudah sampai di tempat parkir. Dia bilang sebentar lagi akan segera menuju kemari, ucap Nyonya Choi memberitahu. Sebenarnya Nyonya Choi juga enggan meninggalkan sang anak sendirian di sini. Tapi ia lebih khawatir jika Yen sampai ketularan flu dan demam, karena keadaan putrinya serta calon cucunya baru saja membaik. Taehyung di sana masih mencoba berpikir siapa gerangan yang bisa ia mintai tolong untuk menjaga sang istri di apartemen. Kyuri dan Susterna juga tidak mungkin karena mereka tak bisa ambil cuti dadakan hari ini juga. Semua orang tampak sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dan Yen kembali meyakinkan suaminya untuk tidak khawatir, membiarkan Yen di apartemen seorang diri seharian ini. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepala Taehyung dan ia segera mengambil ponselnya untuk mengirimkan sebuah pesan singkat di sana. Aku sudah menemukan orangnya, ucap Taehyung. Siapa? Tanya Yen dan Nyonya Choi hampir bersamaan. Umaku, ucap Taehyung singkat. Seolah memangnya dia mau, ucap Nyonya Choi tak yakin. Nyonya Choi sendiri tidak bisa terlalu membenci Seolah atas sikapnya pada Yen. Karena apa yang Seolah lakukan saat ini tak jauh berbeda dengan apa yang pernah Nyonya Choi lakukan pada sang anak. Wanita itu hanya berharap bakal Seolah sekali ketuk hati dan perasaannya untuk bisa menerima Choi Yen sebagai anggota keluarga dengan lapang dada. Memang kejadian kemarin bukan salah Seolah, jadi mereka tak ada hak menghindari Seolah karena hal itu. Apalagi Yen sudah bilang agar kejadian buruk kemarin segera dilupakan saja. Sayang, kita tidak harus mendapatkan Uma, ucap Yen menolak dengan halus. Ia merasa tak enak harus mendapatkan Seolah. Aku sudah kirim pesannya dan Uma membalas ia akan datang kemari. Balas Taehyung yang membuat Yen dan Nyonya Choi tak percaya. Uma benar-benar akan datang? Tanya Yen. Taehyung mengangguk, sepertinya agak sedikit siang, tapi Uma bilang ia akan datang. Bagaimana kalau Seolah tak jadi datang? Tanya Nyonya Choi khawatir. Uma pasti datang, balas Taehyung yakin. Setelah Tuan dan Nyonya Choi pergi meninggalkan apartemen dengan berat hati, Nyonya Choi bahkan sempat meminta suaminya itu menunggu hingga Seolah datang. Tapi karena Tuan Choi juga harus segera pergi bekerja, mereka terpaksa pergi meninggalkan Yen di sana. Begitu pula dengan Taehyung yang tampak tak rela keluar melewati pintu apartemen dan meninggalkan Yen sendirian. Tetapi tetap saja waktu yang harus memisahkan mereka berdua. Sudah hampir sangat terlambat untuk menuju perusahaan. Akan aku pastikan Uma benar-benar datang. Sementara ini jangan lakukan apa-apa dan diam saja, peringat pemuda itu. Taehyung sudah menawarkan agar Yen istirahat di kamar atas, namun gadis itu menolak dan masih ingin menikmati waktunya di ruang tengah. Setelah Taehyung pergi, Yen baru bisa merasakan apartemen ini benar-benar sepi. Jadi tidak sabar menanti kau lahir. Kalau ada kau, Uma pasti tak akan kesepian lagi. Aku Yen sendiri. Tepat pada pukul 9 pagi, Yen dikejutkan dengan pintu apartemen yang terbuka dan memperlihatkan sosok Seolah di ambang sana. Yen tak menyangka wanita itu benar-benar sudi datang untuk menemaninya di sini. Setelah Yen memberitahu Nyonya Choi jika Seolah sudah datang, wanita baru baya itu baru bisa merasa tenang dan berhenti mengirim pesan singkat pada sang putri. Nyonya Choi bilang ia akan pergi beristirahat agar besok bisa kembali menemani Yen di sana.
Silakan masuk, Uma, sambut Dian dengan ramah. Seperti biasa, Seolata akan menyambut keramahan gadis itu dan tetap pasang ekspresi datar saat melangkah masuk ke dalam.